Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Yosi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu untuk mengidentifikasi interaksi sosial yang terjadi pada lingkungan dalam berbagai bidang. Kalian juga dapat memahami bentuk-bentuk interaksi sosial yang terjadi pada lingkungan sekitar. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke materi, yuk sama-sama kita bersama-sama menyanyikan lagu Pergi Belajar. Nah, anak-anak, interaksi sosial dalam berbagai bidang. Proses interaksi dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi, yaitu kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Contoh dari interaksi dalam bidang ekonomi apa saja? Pertama ada kegiatan jual beli di pasar, kemudian kegiatan jual beli di toko buah, kegiatan jual beli di toko sembako, dan juga kegiatan jual beli di perumahan. Selanjutnya adalah interaksi sosial dalam bidang politik. Apa saja contohnya? Yang pertama adalah kegiatan pemilihan umum. Lalu, para menteri bertemu dengan presiden. Kemudian juga para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Nah, selanjutnya adalah interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Apa saja sih contohnya? Nah, contohnya adalah kegiatan festival seni dan budaya, kemudian kegiatan gotong royong, kegiatan piket kelas, kegiatan sanggar tari, dan juga kegiatan jalan sehat. Ini adalah contoh dari interaksi sosial dalam bidang sosial dan budaya. Interaksi sosial dalam pembangunan budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, pembangunan sosial budaya dilaksanakan dalam berbagai aspek, antara lain bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut. Bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Lalu bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah dan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. 2. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi antara lain sebagai berikut, yaitu melestarikan adat istiadat di suatu daerah
dan melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. 3. Ada pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Apa saja pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam? Yang pertama ada mengolah sumber daya alam. Kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar tidak rusak. Nah, upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat. Nah, di sini ada gambar kerja bakti dan juga gambar sedang mengadakan rapat di pos ronda. Nah, contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat untuk pembangunan sosial budaya adalah yang pertama, membangun taman bacaan. Kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Ketiga, mengikuti kegiatan gotong royong. Keempat, turut serta dalam organisasi masyarakat. Kelima, mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan dan mempromosikan tempat-tempat wisata kepada masyarakat luas. Nah, selanjutnya interaksi sosial dalam bidang moral. Contoh interaksi sosial dalam bidang moral yaitu memberi salam kepada guru, menyalami orang tua ketika akan pergi ke sekolah, dan juga menghormati orang yang sudah tua. Nah, interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan berinteraksi tersebut, ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, ada 3 macam dalam jalur pendidikan yang ditempuh, yaitu pendidikan formal, pendidikan yang terjadi di sekolah, kemudian pendidikan non formal itu ada pendidikan yang terjadi pada lingkungan masyarakat, dan pendidikan informal itu pendidikan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Nah, ada macam 4 interaksi dalam bidang pendidikan, antara lain interaksi siswa dengan siswa, interaksi siswa dengan guru, interaksi siswa dengan sumber belajar, dan interaksi siswa dengan lingkungan. Nah, faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Interaksi dalam bidang sosial budaya, yaitu kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Nah, baik itu dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan alam. Nah, interaksi dalam bidang pendidikan. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik karena lancarnya interaksi antara siswa dengan guru dan juga dengan sumber belajar yang ada. Dan interaksi dalam bidang ekonomi. Masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi jual beli. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, adanya kegiatan jual beli di pasar, jual beli buah, jual beli sembako, dan lain sebagainya. Nah, baik, sampai sini sudah materi kita hari ini. Semoga materi hari ini mudah dipahami dan juga bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.